Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam masih di bab 4 Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Nah, kali ini kita belajar pada bagian 2 yaitu tugas Rasulullah sebagai da'iyan ilallah wasirojam muniro. Kenapa disebut demikian? Jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 47 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Shadaqallahul azim. Artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Nah, jadi maksud ayat ini Allah itu menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau diutus untuk menjadi saksi terhadap orang-orang yang pernah mendapat risalahnya. Dan Allah itu mengutus sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang telah membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, balasannya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, bagi mereka atau siapapun yang mengingkari risalahnya, maka mereka akan diberi azab dengan siksaan api neraka. Nah, di samping itu Rasulullah juga sebagai juru dakwah seluruh umat muslim agar mereka mengakui keesaan Allah. Dengan sifat beliau yang tulus dan ikhlas mampu memberi penerangan sebagai lampu mengeluarkan mereka dari segala kegelapan dan kekafiran. Semua tugas Rasulullah dilaksanakan dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Keteguhan Rasul dalam peristiwa hijrah ke Taif. Rasulullah ialah seorang pendakwah dan penyeru ke jalan Allah, mempunyai sifat yang teguh, tidak putus asa dan pantang menyerah. Walau apapun yang terjadi, beliau tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah. Ketika makin gencar halangan dan rintangan, maka makin gencar juga beliau untuk berdakwah. Bisa dilihat keteguhan beliau ketika beliau hijrah ke Taif. Meskipun dianiaya, beliau tetap selalu bersabar. Pada waktu Rasul hijrah ke Taif, Rasul ditemani oleh Zaid bin Harisah. Sesampainya di Taif, beliau langsung menemui 3 orang pemimpin Bani Saqib yang masih bersaudara, yaitu ada Abduyalail bin Amru, Hubaib bin Amru, dan Mas'ud bin Amru. Beliau menemui mereka dan menceritakan musibah yang menimpa dirinya dan kaum muslimin yang terus-menerus dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Selanjutnya, beliau mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan menerangkan kepada mereka dengan cara yang sangat baik. Namun, ajakan beliau ini tidak diterima dan bahkan beliau itu diejek, dihina, dan dianiaya. Nah, mereka bertiga itu menyebarkan ucapan Rasulullah ke seluruh penduduk Taif. Lalu mereka berkumpul dan mengejek Rasulullah. Dan di sepanjang jalan itu, mereka itu berbuat 2 barisan untuk melemparkan batu ke jalan yang akan Rasul tapaki, ya. Lalu ketika Rasul itu berjalan, Rasul kakinya sambil mengeluarkan darah, sambil merangkak Rasulullah menuju
kebun kurma untuk berlindung dengan perasaan sedih dan sakit, sementara kakinya mengeluarkan darah. Dalam keadaan lemah, lalu datanglah si malaikat penjaga gunung meminta izin kepada Rasul agar memperkenankan untuk menimpa gunung itu ke penduduk Taif yang telah menganiaya Rasul. Lalu Rasul menjawab, yang aku harapkan agar Allah membangkitkan satu generasi dari mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutunya. Jadi dalam hal ini Rasulullah itu tidak membalas dengan kekejauhan mereka, hanya mengharapkan dari mereka ada yang mengikuti ajaran yang Rasul bawa. Inilah salah satu kisah penganiayaan yang sangat menyedihkan. Perlakuan orang kafir itu memang sudah di luar batas kemanusiaan. Tetapi meskipun begitu, Rasulullah tetap tabah dan meneruskan tablignya, karena hal ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, itulah tadi penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.